Bertemu lagi dengan Kak Dewi dan Kak Anton. Nah adik-adik, sebelum kita menyembah Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah sahabat Allah yang taat. Nah, passwordnya TAAT. Aku mau jadi sahabat Allah yang taat. Ya adik-adik, Kak Dewi undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Gantos kaki, menggantung baju, membersihkan piring yang kotor. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan, agar ku hidup sesuai firman-Mu, untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan, Taat mengasihi, taat mengasihi, harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. Taat mengasihi, harus kulakukan, itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Yeay, silakan duduk adik-adik. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan dari hati kita mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Satu tujuan hidup kami yang kami tahu Tuhan, bahwa kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Di setiap kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau taat melakukannya Tuhan. Kami siapkan hati kami, berkati kakak yang akan menyampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Lini. Nah, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sebelum kakak bercerita, kakak akan bacakan satu firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menjadi seorang sahabat Allah, kita perlu satu tindakan, yaitu menuruti apa yang Tuhan perintahkan atau TAAT. Apa itu? Taat. Nah, sebelumnya kita mau melakukan satu permainan dulu ya, yaitu permainan odol. Ada yang pernah bermain? Oke, kita lihat ya. Peserta kita,
yaitu Kak Dewi. Ya, ini dia Kak Dewi. Nah, Kak Dewi, sekarang di meja itu ada piring, ya, dan odol. Nah, saya akan menghitung 10 detik untuk Kak Dewi mengeluarkan odol dari tempatnya. Ya, harus bisa ya. Oke, mulai 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Iya, itulah hasilnya. Odolnya sudah dikeluarkan, tapi kayaknya masih ada tuh yang di dalamnya ya. Nah, sekarang ada satu tugas lagi nih buat Kak Dewi. Tugasnya adalah Kak Dewi harus memasukkan kembali odolnya ke dalam wadah tersebut. Wah, gimana caranya ya? Oke, kita berikan sendok untuk alatnya. Ya, kita mulai ya. Dalam waktu 10 detik, lebih lambat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Kenapa Kak Dewi ketawa? Apakah berhasil memasukkannya? Nggak berhasil? Wah, kenapa Kak Dewi? Susah ya? Wah, ternyata ya susah memasukkan odol ke dalam wadahnya kembali. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Dewi. Dadah. Nah, lihat adik-adik hasil dari percobaan kita. Tadi Kak Dewi berhasil mengeluarkan isi odol dari wadah ini selama 10 detik sebanyak ini. Tetapi Kak Dewi hanya berhasil memasukkan sedikit saja ke dalam wadah ini dalam waktu 10 detik juga adik-adik. Wah, kok bisa ya? Wah, dari permainan ini kita bisa melihat adik-adik bahwa untuk menjadi taat itu tidak mudah. Kadang-kadang kita susah untuk taat, seperti memasukkan odol ke dalam wadahnya kembali. Susah sekali. Nah, contohnya disuruh mengasihi adik, gampang gak? Ya, mungkin adik-adik bilang, gampang Kak. Tetapi kalau saat adiknya nyebelin, memangnya gampang untuk mengasihi adik? Susah nggak adik-adik? Iya ya, terkadang susah. Seperti memasukkan odol ke dalam wadah tadi. Tetapi adik-adik jangan sedih dulu ya. Kakak tahu adik-adik sebenarnya mau taat sama Tuhan, tetapi terkadang rasanya sulit sekali. Kakak kasih tahu ya, ada kabar baiknya loh. Tahu nggak apa? Kita tidak sendiri adik-adik. Ada Yesus dalam diri kita yang membuat kita mampu untuk melakukannya. Dan kita bisa mampu untuk taat adik-adik. Kita baca yuk ayatnya. Ayatnya ada di dalam Markus 10 ayat 27b. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Jadi adik-adik, jangan berkata lagi, aku nggak bisa, aku susah untuk taat. Tetapi ingat selalu bahwa ada Tuhan yang memampukan kita untuk taat kepadanya. Kamu pasti bisa. Karena apa adik-adik? Karena bagi kita itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu sangat mungkin. Adik-adik,
kamu bisa taat karena ada Yesus di dalam dirimu. Dia akan berjalan bersamamu untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, sekarang kita katakan sama-sama yuk. Yesus yang memampukan aku untuk taat kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau taat kepada Tuhan? Pertanyaannya adalah mau atau tidak? Kakak akan berdoa buat adik-adik. Kakak akan meminta kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita semua untuk taat kepadanya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan, untuk menjadi taat itu tidak mudah bagi kami. Tetapi kami tahu juga bahwa Engkau, Yesus, yang akan memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada papa mama, taat kepadamu Tuhan, taat kepada guru-guru, dan taat kepada setiap otoritas kami. Tuhan, kami percaya ada Engkau di dalam diri kami sehingga kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk menjadi anak-anak yang taat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya ayat hafalan. Yuk kita hafalkan ayat di dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, adik-adik jangan lupa baca di rumah ya ayat hafalannya dan dihafalkan. Nah, adik-adik, saatnya kita mau doa berkat. Semuanya angkat tangan ya. Diberkatilah adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau akan menjadi anak-anak yang taat. Engkau akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah dengan berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus berkat ini diucapkan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati.